Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyambungkan ulasan kami sebelumnya, di mana ulasan kami sebelumnya adalah tentang Al-Quran Qadim. Jadi Al-Quran itu terdapat Al-Quran Qadim dan Al-Quran Baharu atau Mushaf, di mana yang harus kita pelajari, yang harus kita bisa yang harus bisa kita praktekkan adalah dalam Al-Quran Qadimnya. Jadi bukan cuma hanya membaca, menulis, dan menghafal. Jadi kita harus bisa mempelajari Al-Quran Qadimnya. Nah, dan juga dalam Al-Quran itu kita jika sudah bisa masuk dalam Al-Quran Qadim, maka kita merupakan berada di posisi di mana pada zaman itu adalah beliau Nabi Muhammad, karena kita sebagai pelaku dan pengukur itu ada di dalam ayat. Nah, jadi semuanya itu adalah jalan yang sama. Jadi apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad pada zaman itu, sebenarnya kita di zaman ini juga sama mempraktekkan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad itu sendiri, karena kita di posisi yang sama pada proses perjalanan qadimnya Nabi Muhammad. Jadi kita itu mengikuti jalan yang sama, jejak napak tilas yang sama yang dilewati oleh Rasul. Makanya ada di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 94, akhirat hanya untukmu saja, bukan untuk yang lain. Jadi ini adalah tentang proses perjalanan roh kita menuju. Itu semua adalah tentang kita. Kitalah pelaku utama kitab Qadim. Sedangkan ada contoh-contoh kisah dahulu di dalam Quran itu, ada banyak sekali contoh-contoh kisah manusia di zaman dulu itu, agar kita itu dapat mengambil pelajaran darinya. Kalau perumpamaannya misalkan kalau dekat dengan api itu adalah panas, sedang dekat dengan es itu adalah dingin. Itu adalah perumpamaannya, supaya itu kita mengerti, karena begitu sulitnya untuk menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim. Itu biar kita tidak main-main, karena memang semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Biar kita ini tidak main-main, serius menjalani dan mencari dan mempraktekannya. Dan juga biar kita tidak larut dengan kesenangan dunia dan sebagainya. Sayangnya saat ini pada akhir zaman ini banyak yang membaca Quran itu mushafnya saja. Akhirnya cuman membaca cerita, tidak praktek sendiri. Tujuannya akhirnya cuman membaca cerita dan tujuannya untuk diceritakan kepada orang lain. Cuman dongeng cerita saja dan tidak ketemu isi qadimnya. Kalau pelaku qadim ini, kitab kita yang kita alami, kita praktekkan sendiri, dan ini adalah tentang diri kita, hubungan kita dengan Allah melalui jalannya, lewat talinya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu tersistem. Jadi Baharu itu akan musnah, yaitu Quran Baharu, Quran Mushaf itu akan musnah. Membaca, menulis, menghafal, begitu kita tidur
itu sudah hilang ilmunya karena memakai diri kita yang baharu. Nah, ada diri kita yang qadim. Jadi tadi jika kita cuma membaca, menghafal, dan menulis menggunakan diri kita yang baharu, sedang diri kita yang qadim adalah yang roh, dan roh akan melakukan perjalanan terpimpin akan guru roh di alam roh. Di dunia kita terpimpin dengan guru zahir, ulil amri minkum, menuju Allah. Allah di langit melalui talinya yang di dunia. Di dunia itu melalui kias, yaitu melalui Allah yang di bumi. Karena di ayat dijelaskan Allah yang di langit dan Allah yang di bumi. Jadi kita bisa sampai pada Allah yang di langit melalui Allah yang di bumi, yaitu melalui guru zahir ulil amri minkum. Nah, di dalam ayat dijelaskan itulah kami itu adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, sehingga disebutkan itulah kami. Tapi Allah itu cuma itu saja, walaupun kami bukan berarti Allah itu banyak. Dan ini tidak akan mengerti, tidak akan menyentuh, dan tidak akan bisa membaca kecuali hati hambaku yang lunak, yang di dalam Quran Al-Qiyamah ayat 16 dan 17 dijelaskan di sana. Kami mengumpulkan nurnya Quran ke dalam dada. Jadi nurnya Quran di dalam dada, di dalam kolbu. Dan kamilah yang membacanya, dan ikutilah, dan kami pula lah yang membacakannya, bukan Anda, bukan ilmu relatif. Kalau kita ilmu relatif, jadi bukan ilmu bottom up, tapi semuanya adalah ilmu top down dari Tuhan secara langsung, bukan dari bawah ke atas atau bottom up, tapi dari atas ke bawah, top down. Walaupun Quran itu adalah isinya mencakup seluruh ayat-ayat ilmu relatif yang di seluruh alam semesta, tapi sebetulnya ayat itu hanyalah sederhana, yaitu tentang proses adaptasi roh kita menuju Allah, tapi variabelnya saja yang banyak karena sifat baharu dunia. Kalau qadim ya cuman qadim saja, sedang baharu itu banyak variabelnya. Jadi untuk bisa menjalani diri kita melalui Al-Quran Qadim, kita harus melalui guru roh atau guru rohani yang akan membimbing kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.